Ya, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore ini hari Rabu 24 September 2025. Tadi di Facebook saya curhat ya tentang perkembangan terbaru saya. Ini for your information teman-teman. Teman saya ya, Florence atau Flo ya, barusan ngubungin saya bahwa pihak sekolah Duta Tunas Global Depok itu memutuskan untuk menunda untuk mendatangkan native English teacher untuk semester ini gitu. Ya memang secara ini sebenarnya juga salah saya, karena saya masih berharap pada, masih menggantung gitu loh, bahwa lamaran saya ke kedutaan Australia itu masih ada harapan untuk diterima gitu loh. Nah tapi ternyata saat tadi saya kirim email dan direspon, alhamdulillah saya baru menerima respon bahwa ternyata saya tidak dipilih atau tidak diloloskan dalam seleksi asisten eksekutif Duta Besar Australia untuk ASEAN. Jadinya saya tidak lolos, ditolak aplikasinya gitu. Jadi memang secara umum biasanya kalau sudah lewat dari waktu yang ditentukan tidak ada pemberitahuan, ya berarti sama aja saya nggak baca itu masalahnya. Kalau sudah 4 minggu tidak ada pemberitahuan, sudah 1 bulan tidak ada pemberitahuan, ya berarti tandanya aplikasinya tidak diterima. Itu yang saya tidak baca. Makanya harusnya udah aja, saya tidak perlu menyatakan yang kemarin itu. Hingga akhirnya ya saya jadi bikin saya sendiri dalam keadaan limbo. Sampai pada akhirnya ya ditunda itu. Karena ya ada sesuatu lah di balik itu. Tapi saya baru kirim CV saya yang terbaru yang sudah direvisi, yang sudah memenuhi standar ATS ya, ATS ya. Jadi mudah-mudahan ada miracle, ada keajaiban lah dengan pembaruan CV saya yang lebih ATS, dan juga saya telah pun diberikan saran sama koneksi di LinkedIn buat memperbetulkan LinkedIn saya dan juga memperbetulkan CV saya. Jadi ya untuk sekarang memang dibantu gratis, cuma aslinya tuh untuk fresh graduate seperti saya tuh harganya $50. $50 itu sama hampir 900.000 rupiah, sekitaran kalau berdasarkan kurs dolar ke rupiah, US dollar ke rupiah sekarang itu, tadi saya cek itu sekitar 835.000 rupiah, hampir 840.000 rupiah. Nggak apa-apa, nanti saya lebihin. Nanti bayarnya yang bagaimana saya nggak tahu. Tadi saya kasih lebih aja. Saya kasih lebih aja nanti ya kalau sudah ada uangnya gitu. Jadi teman-teman dan para pemirsa ya, itu sekedar perkembangan terbaru dari saya, update terbaru dari saya. Nah sekarang teman-teman, saya sebenarnya pengen gini. Di Facebook tadi ada yang komen, ini kaitannya dengan pemerintah Republik Indonesia yang gagal atau tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya.
Nah sekarang gini teman-teman ya, pemerintah sebenarnya bisa saja menghadirkan lapangan pekerjaan. Cuma kan kita terkendala oleh satu, investor banyak yang tidak berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Dan mereka yang sudah lama menanamkan modalnya berinvestasi di Indonesia, mereka kan lebih banyak melarikan investasinya ke Vietnam. Ya. Jadi sekarang Vietnam itu lagi booming banget. Wah, berkat adanya investasi yang besar dari banyak investor. Nah, apa yang menyebabkan investor itu enggan berinvestasi di Indonesia? Mungkin ini yang perlu kita suarakan sekarang. Cutting the red tapes. Cutting the red tapes. Jadi memotong segala birokrasi-birokrasi dan regulasi-regulasi yang ribet, yang bikin susah gitu loh. Banyak investor memilih untuk tidak berinvestasi di Indonesia gara-gara di sini kebanyakan red tapes. Apa tuh red tapes? Birokrasi yang berbelit. Ya, perizinan yang rumit. Birokrasi yang benar-benar memusingkan kepala. Nah, para investor itu nggak suka itu. Para investor itu sukanya adalah mereka yang adalah negara yang memberikan kemudahan berinvestasi untuk mereka. Dengan regulasi yang lebih sederhana, regulasi yang lebih ringkas, regulasi yang lebih simpel, perizinannya juga lebih simpel, keamanan mereka terjamin. Nah, itu semua belum dimiliki oleh Indonesia untuk meyakinkan para investor, untuk meyakinkan para penanam modal. Kita belum stabil-stabil banget secara politik. Ya. Kita belum stabil-stabil banget dari sisi keamanan. Ya, kita belum stabil banget dari sisi kehidupan di masyarakat. Ya. Regulasi kita masih belibet. Tapi sadar gak? Ada hal yang lebih ini lagi, yang lebih menjadi faktor utama kenapa pengangguran di Indonesia itu besar sekali. Ini gak pernah diberitahu dan dipublisize atau dipublikasi sebelumnya. Apa itu? Ya kita sendiri yang menyebabkan. Kenapa? Karena di saat pemerintah mau menciptakan lapangan kerja, atau kitanya sendiri ingin menciptakan lapangan kerja, dengan paling tidak kita membuka usaha, dengan paling tidak kita membuka bisnis, ya. Kadang-kadang kita juga punya peran untuk apa? Untuk mempersulit orang itu untuk bisa buka bisnis. Anda kan tahu yang namanya jatah preman, jatah ormas, jatah keamanan, uang pungli, uang segala macam. Uang. Lah karena kita sendiri yang begitu. Pelakunya kita sendiri, bukan dari pemerintah. Ormas itu siapa? Bagian dari kita sendiri sebagai masyarakat. Preman itu siapa? Bagian dari kita juga, masyarakat. Yang suka minta jatah keamanan siapa? Ya kita juga, masyarakat. Jadi kitanya juga yang menyebabkan sesama putra-putri bangsa kita kesiksa, gak bisa kerja. Ini yang tidak disadari, ini yang tidak disampaikan oleh pemerintah, ini yang tidak pernah disampaikan oleh presiden, termasuk Pak Jokowi sekalipun. Ya, semua presiden Indonesia dari zaman Pak Harto sampai Pak Prabowo, termasuk Bu Megawati, Pak dan Pak Jokowi, ini gak pernah menyampaikan ini. Tidak pernah mau menyampaikan bahwa kitalah yang menyebabkan masyarakat kita gak bisa kerja. Gitu loh. Kenapa? Karena adanya jatah ormas, adanya jatah preman,
jatah keamanan, pungli, dan semuanya. Karena kita sendiri yang membuat itu. Jadi bukan semua salah pemerintah. Pemerintah sudah berusaha yang terbaik untuk menciptakan banyak lapangan kerja untuk Indonesia. Nah, akan tetapi di lapangan kitanya malah berbuat sebaliknya. Malah justru makin membuat sesama saudara sebangsa setanah air kita tambah sengsara. Itu jawabannya. Dan mereka ini ada yang memelihara. Tujuannya supaya apa? Supaya orang nggak pada banyak kerja, orang nggak pada punya banyak duit, supaya mereka dijadikan pengemis, supaya mereka dijadikan sebagai gembel, supaya mereka bisa terus dimanfaatkan oleh para politikus hitam untuk mendulang suara di pemilu. Itu jawabannya. Jadi sebenarnya bukan hanya salah pemerintah di sini. Tapi kesalahan juga datang dari rakyat. Rakyat yang tidak mau pemerintah, rakyat yang tidak mau sesamanya punya pekerjaan. Sesama rakyat Indonesia nggak ada yang mau. Ada yang dari mereka itu punya pekerjaan. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan stigma, kamu jangan mencolok banget di hadapan orang banyak, ya. Orang sekitar pada nggak kerja, kamu kerja kan kelihatannya mencolok banget kan gitu. Kelihatannya kayak gimana gitu orang mandangnya, ya. Kenapa? Ya karena orang-orang di sekitaran dia pada nggak kerja. Pada nggak kerja kan. Kalaupun kerja ya paling kerjanya kerja serabutan gitu loh. Bukan kerja yang tetap gitu, yang fix, yang stable income, stable job gitu. Kalau di sekitarnya orang tuh dapat stable job, takutnya nanti malah dianggap pencolok. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para pengusaha hitam, teman-teman. Para politikus hitam. Gitu. Ini yang dimanfaatkan oleh para politikus hitam untuk itu. Itu jawabannya, teman-teman. Jadi kita sendiri juga punya peran untuk mempersengsarakan rakyat kita sendiri tanpa kita sadari itu. Mestinya nih, kalau cuma sekedar keluar, ayo mana janji 19 juta lapangan pekerjaan, lah pertanyaannya kita siap gak untuk mendukung itu? Gitu loh. Kita siap gak untuk mendukung, dan siap gak ngelihat orang bekerja pada saat kita nggak kerja? Itu aja. Alangkah ininya gitu loh. Sebenarnya nggak kompleks kok untuk mengurai ini semua. Benang kusutnya tuh ada di kita lagi. Kalau kitanya mau berkontribusi untuk memotong red tapes, nggak ada lagi harus minta pungli, jatah perman, jatah ormas, jatah keamanan, jatah macam-macam lain. Atau apa itu bahasanya kemarin yang disinggung Pak Prabowo itu? Ya itulah apa ya, upah apa itu bahasanya tuh, apalah itu namanya lah, tempe apalah itulah namanya, saya juga nggak ngerti gitu ya, saya juga nggak ngerti. Nah itu kalau dihilangkan itu bakal bisa untuk menolong orang untuk bisa bekerja. Jadi sebenarnya sayang kalau Pak Prabowo itu membubarkan tim saber pungli Pak Jokowi. Sayang banget. Ya konon katanya nggak efektif, konon katanya. Tapi kan ini baru konon katanya nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Nggak diefektifkan. Kenapa nggak diefektifkan? Nggak ada minat untuk itu.
Jadi cuma sekedar dibentuk tim saber pungli dan that's it. Sekedar dibentuk dan sudah, begitu aja, selesai. Jadi makanya teman-teman kalau saya boleh sampaikan di sini ya, kalau saya boleh bicara dengan apa adanya di sini, teman-temanku semuanya, kita memang harus banyak-banyak bertafakur, teman-teman. Jadi kita jangan melulu menyalahkan pemerintah, jangan melulu menyalahkan pihak-pihak yang kita juga punya peran. Di balik ini semua kita juga punya peran, gitu loh. Peran membantu pemerintah atau peran menghambat pemerintah. Kayak lapangan kerja dihambat oleh siapa? Ya kita juga dengan minta jatah macam-macam dan seterusnya gitu. Belum lagi yang masalah ordal, belum lagi masalah macam-macam lagi gitu. Jadi kalau saya boleh bilang ya alhamdulillah sih kalau saya bisa mendapat hikmah yang luar biasa seperti ini gitu loh. Ya overall memang kalau saya boleh sampaikan ya, moga-moga ini menjadi bahan untuk introspeksi kita sebagai bangsa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan perenungan buat kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, agar supaya kita sama-sama dewasa dalam membangun bangsa. Sama-sama benar-benar niat membangun Indonesia, tidak hanya sekedar dari omongannya saja, tapi dibuktikan melalui ucapan. Dibuktikan melalui tindakan. Ya, kalau kita memang niat untuk membantu bangsa, ya harusnya apa program pemerintah yang bagus untuk kesejahteraan rakyat, untuk pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, ya paling tidak seperti penciptaan banyak lapangan kerja, itu memang harus didukung, jangan dihambat gitu. Agar supaya makin banyak rakyat Indonesia yang bisa makmur, bisa sejahtera, bisa ini gitu. Jadi jangan, kalau ada program pemerintah yang jelek, yang bagus itu jangan kita tidak dukung. Kita pelajari dulu, lalu kita nyatakan dukung atau tidaknya. Kayak sekarang nih lagi marak nih Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ini kan program bagus toh untuk menumbuhkan banyak wirausaha baru di negeri ini. Itu harus kita dukung gitu. Karena program ini baik gitu. Baiklah, terima kasih sudah nonton teman-teman. Sampai berjumpa lagi.